Baik, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, mari kita buka dan baca Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, beginilah firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi aku." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Yahobu, ada sukacita? Amin. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melakukan kesalahan fatal dan Bapak Ibu beruntung diberi kesempatan kedua? Mungkin ada, tapi seringnya pasti jarang dan tidak. Apalagi kalau kesalahan itu terjadi di masa sekarang ini yang dikit-dikit divideokan dan viral. Maka hukuman sosial menjadi hukuman yang tanpa ampun bagi setiap orang yang melakukan kesalahan dan tidak pernah mampu memberi ruang terhadap kesalahan. Apalagi dengan keadaan sekarang ini, maka terjadilah bulian. Bahkan orang yang tidak pernah tahu latar belakang masalah pun ikut menyampaikan komentar-komentar negatif. Saudara, Petrus pernah melakukan kesalahan besar yang juga fatal ketika ia menyangkal Yesus di depan umum. Tapi apa yang dialami Petrus ketika melakukan kesalahan besar beda dengan dunia ini. Ketika Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak serta-merta mempermalukan, menyalahkan, nalamane bakhda manahige ai. Ada gidau gede. Kan kita tahu bagaimana Petrus, orang yang sangat cepat meresponi sesuatu. Ketika Tuhan menanyakan bagaimana sikapnya terhadap Yesus, dia bilang sekalipun semua orang meninggalkan Yesus, dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Dan terbukti ketika nanti Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, ada tentara yang mau menangkap Yesus, ya yazikaliome wanabatalinga maliho. Tapi dia jugalah yang kemudian ketika ada orang yang mengatakan ini dia yang sering bersama Yesus, dia juga yang bilang saya tidak mengenal Yesus. Tapi lagi kita melihat di sini bagaimana Yesus menanggapi dan melihat itu tidak seperti dunia ini melihat dan menanggapinya.
Justru Tuhan Yesus memberikannya kesempatan kedua dalam rangka misi yang sedang dikerjakan dan terus dikerjakan Yesus bagi keselamatan dunia ini. Dan Tuhan Yesus sudah memperlengkapi Petrus dan murid-murid yang lain. Sebelum dia bertemu dengan Petrus dalam pembicaraan ini, kalau Bapak Ibu membaca di Yohanes 20 ayat 22 sampai 23, ada kuasa untuk tugas perutusan misi tersebut. Nah, berkaitan dengan itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, inilah yang menjadi perenungan kita kali ini di bawah tema mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam pertanyaannya tidak disia-siakan oleh Petrus. Meresponi kesempatan kedua yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus. Ada beberapa poin penting yang menjadi pesan bagi kita sebagai orang percaya zaman ini. Bagi kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan dan pengerja-pengerja gereja di gereja ini. Yang pertama, kita perlu memahami dan menghidupi yang namanya cinta yang total dan radikal. Kenapa Bapak Ibu? Itu sudah duluan diberikan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia melewati jalan Via Dolorosa, ketika dia melewati yang namanya penderitaan di atas kayu salib, mati itu adalah cintanya yang total dan radikal kepada kita, yang disebut dalam bahasa Yunani agape. Maka pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang radikal, dan pertanyaan itu diulang sampai 3 kali. Bukan karena Petrus pernah menyangkalinya sampai 3 kali. Atau juga bukan karena Petrus tidak paham akan pertanyaan tersebut. Tetapi oleh karena penting dan beratnya tugas dan tanggung jawab yang bakal dititipkan Tuhan kepada Petrus. Jadi ini bukan main-main pertanyaan ini. Semacam letter of agreement Bapak Ibu. Dan dimeteraikan oleh hukum yang terutama yang ditulis dalam Matius 22 ayat 37, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Sehingga cinta yang total dan radikal ini dituntut kepada orang yang benar-benar tepat dan siap menerima tugas dalam rangka misi keselamatan bagi dunia. Ketika dia bicara mengasihi Yesus lebih dari mereka ini, bukan hanya lebih dari sahabat-sahabatnya, murid-murid Yesus yang lain. Yang dia maksud di sini adalah juga lebih dari mengasihi bapaknya, ibunya, anak-anaknya. Kalau Bapak Ibu baca dalam Matius 10 ayat 37 dikatakan, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Maka tindakan kasih yang total dan radikal ini diidentikan dengan cawan penderitaan. Itu yang sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Nah, bagaimana dengan kita? Bersediakah kita mengasihi Yesus ini secara total dan radikal? Bersediakah kita mengasihi Yesus ini lebih dari teman kita, sahabat kita, atau yang diistilahkan anak muda zaman sekarang, bestie kita? Yang remaja-remaja lebih dari keras-kerasnya? Bersediakah kita mengasihi Yesus lebih dari keluarga kita? Lebih dari karir kita? Lebih dari materi kita? Lebih dari kesenangan-kesenangan kita? Bahkan lebih dari nyawa sekalipun. Bapak Ibu tidak usah khawatir bicara soal mengasihi dan mengikut Yesus ini secara radikal. Kita tidak harus dilempar seperti Stefanus sampai mati. Kita tidak harus dipenggal lehernya seperti Yohanes. Tapi bagaimana kita menjadikan Yesus itu sebagai yang terutama dan nomor 1 dalam kehidupan kita.
Tuhan tahu kok kekuatan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu keterbatasan kita. Kalau kita melihat di 3 kali pertanyaan. Ketika pertanyaan pertama dan kedua, kata mengasihi dipakai oleh Yesus dengan kata agapao. Kasih yang bersyarat, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang rela berkorban. Tapi tetap dijawab oleh Petrus dengan kasih fileo. Maka di pertanyaan ketiga, Yesus mencoba memahami Petrus. Di pertanyaan ketiga, kata mengasihi dia pakai kata fileo. Maka Bapak Ibu, ia tidak menuntut saya Bapak Ibu melebihi kekuatan kita. Ia tidak meminta kita lebih dari kemampuan kita. Tapi yang ia inginkan kesediaan dan kesetiaan kita. Yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku. Bukti dari mengasihi Yesus secara total dan radikal adalah menggembalakan domba-dombanya. Matius 9 ayat 36, domba-domba itu adalah orang-orang Galilea yang sakit, yang lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Mereka itu juga lah yang sebentar lagi akan dicerai-beraikan dan mengalami aniaya yang dahsyat. Matius 5 ayat 10 sampai 12 mencatat. Dan ini diingatkan oleh Yesus di awal pelayanannya dan di akhir pelayanannya. Sebelum Yesus ditangkap, ia mengingatkan tentang keruntuhan bait Allah, penganiayaan besar, dan berbagai tanda akhir zaman. Matius 24 sampai 25. Maka perintah gembalakanlah domba-dombaku adalah perintah untuk mendampingi mereka. Mereka semua di saat penderitaan, dalam kesengsaraan besar, mereka memerlukan gembala yang melawat. Mereka memerlukan gembala yang mendampingi, menguatkan iman mereka. Bukan gembala yang malah lari menyelamatkan diri. Sebab gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Nah, ketika berbicara gembalakanlah domba-dombaku pun Tuhan Yesus memakai 2 kata yang berbeda. Di ayat 15 dan 17 dia pakai kata boske. Artinya berilah mereka makan. Ini berbicara bahwa tugas penggembalaan itu menyangkut hidup yang sejahtera. Sedangkan di ayat 16 ia pakai kata poimane. Ini dipakai pada tugas penggembalaan sehari-hari yang menunjukkan tanggung jawab, menunjukkan pengorbanan, dan menunjukkan kemampuan mendatangkan segala kebaikan bagi kawanan gembalaannya. Maksud dari kedua kata yang berbeda ini tujuannya sama. Menjelaskan tugas penggembalaan adalah menyeluruh atas kebutuhan jemaat. Bagaimana dengan kita? Di gereja ini, mulai dari para pendeta, para satuan yakeriso, personalia komisi, BPMJ, ada guru-guru KPA, bahkan semua orang percaya. Tugas menggembalakan ini bukan hanya tugas satu orang. Tugas menggembalakan ini adalah tugas kita semua. Bagaimana tugas penggembalaan ini adalah tugas yang kita emban untuk mampu memimpin. Memimpin dari mana? Bapak Ibu yang menjadi kepala keluarga memimpin di dalam keluarga. Memelihara keluargamu. Menjaga dan membela domba-domba Allah dengan mengajar dan memberitakan Injil sebagai kerajaan Allah. Kita mulai dari diri sendiri. Baru kepada lingkup hidup pergaulan kita, persekutuan kita. Dan ini tentu sejalan dengan amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, ajarlah, baptislah, dan jadikan semua bangsa muridku. Sampai ke ujung bumi. Sehingga kehadiran kita tentu dalam tugas misi ini bukan hanya bersuara dan berteriak. Tidak harus dalam tugas sebagai pengkhotbah. Tapi bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi berkat. Menjadi garam dan terang dan bukan batu sandungan. Menjadi gembala harus menjadi teladan dalam segala hal. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ketika identitas kita ini
sebagai orang percaya tidak mampu kita emban dan pertanggungjawabkan, tentu pertanggungjawaban kita kepada Tuhan yang telah memberikan tugas. Yang ketiga, taat dan setia sampai akhir. Di ayat 18 sampai 19, semakin jelas sebagai ujung simpul pertanyaan pertama dan kedua. Ayat 18 dan 19 inilah yang menjadi inti dari percakapan antara Yesus dan Petrus. Kita baca ayat 18, di ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam catatan sejarah, tahun 70 terjadi kekacauan besar. Yerusalem dikepung oleh Romawi, terjadi fitnah penangkapan dan pembunuhan atas para pengikut Yesus di Yerusalem, Yudea dan Galilea. Dan dari kisah tradisi kita tahu bagaimana Simon Petrus itu akhirnya mati disalibkan dengan kepala di bawah sebagai pilihannya sendiri. Jadi taat dan setia ini mengikuti tuannya kemanapun tuannya pergi, bahkan ke tempat yang tidak dikehendaki sekalipun. Jadi setelah melihat alur kisah panggilan dan pilihan Tuhan atas Petrus, kita melihat ada konsekuensi, ada harga yang harus dibayar. Pertanyaannya, apakah saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari bersedia sama seperti Simon Petrus? Mungkin konteks bagi kita saat ini tentu berbeda dengan konteks pada saat itu. Tapi percayalah, spiritnya tetap sama. Di Galilea masa kini, kita ada di tengah-tengah jemaat dan orang yang banyak kelemahannya, banyak ketakutannya, dan berbagai keberdosaan. Maka kita dipanggil untuk memulihkan dan menggembalakan mereka, supaya mereka terikat di surga, apapun konsekuensinya. Karena itu Bapak Ibu, izinkan Tuhan mengikat dan membawamu kemanapun ia mau. Bahkan jika hal itu berarti kepada kematian jasmani kita untuk memuliakan Tuhan. Menutup perenungan ini, perubahan seseorang dapat terjadi oleh karena perjumpaan dan pengampunan serta kasih sayang dari Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh Petrus yang luar biasa dalam perenungan kita di malam hari ini. Sehingga ia menjadi seorang yang militan dalam tugasnya. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul, ia bahkan bisa menobatkan 3.000 orang ketika ia berkhotbah. Maka hidup ini adalah kesempatan. Saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sampai saat ini diizinkan untuk masih bernafas. Gunakanlah sebagai kesempatan untuk memuliakan tugas. Tugas utama gereja adalah menggembalakan jemaat. Jemaat saat ini menghadapi problematika yang sangat kompleks. Gereja dan kita semua harus hadir sebagai pemberi air segar, sebagai penuntun umat manusia kepada jalan kebenaran, agar tidak tersesat di telan zaman. Maka mengasihi dan mengikut Tuhan terwujud dalam mengasihi sesama dan dunia ini, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita baca ayat hafalan secara bersama-sama. Kolose 2 ayat 6, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam